Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Lilin. Kali ini kita akan belajar tentang IPA. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang materi IPA, teman-teman ingat tidak bahwa Allah telah menciptakan banyak sekali sumber daya alam yang ada di dunia yang dapat kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada air, udara, tanah. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah, kita harus menjaga sumber daya alam tersebut. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan cara yang bijak dan hati-hati. Tidak boleh boros. Nah, kemudian kita juga harus menjaga dan melestarikannya. Nah, sekarang sumber daya alam itu tidak hanya air, udara, tanah, dan seterusnya, tapi juga ada sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini harus kita lestarikan supaya tidak langka dan punah. Ada dua cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Cara melestarikan tumbuhan dan hewan yang pertama adalah pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Nah, pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di tempat aslinya atau habitat aslinya. Nah, contohnya cagar alam. Cagar alam adalah daerah perlindungan bagi tumbuhan dan hewan langka di habitat aslinya. Nah, di Indonesia ini ada beberapa cagar alam. Contohnya ada cagar alam Maninjau di Agam, Sumatera Barat. Ada cagar alam Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian ada cagar alam Waigeo Barat di Raja Ampat, Papua. Nah, kemudian contoh yang kedua ada Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa adalah daerah perlindungan bagi hewan-hewan langka berdasarkan tempat atau habitat aslinya. Nah, contohnya di Indonesia ini ada Suaka Margasatwa Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada Suaka Margasatwa Bawean di Gresik, Jawa Timur. Lalu ada Suaka Margasatwa Palian di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada pelestarian in situ, yaitu Taman Nasional. Apa itu Taman Nasional? Taman Nasional adalah pelestarian ekosistem asli yang digunakan sebagai ilmu pengetahuan untuk penelitian. Nah, contohnya di Indonesia ada banyak sekali taman nasional. Ada Taman Nasional Ujung Kulon di Pandeglang, Banten. Kemudian Taman Nasional Waikambas di Lampung. Ada Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah dan
Taman Nasional Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Nah, berikut tadi adalah pelestarian in situ. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian ex situ? Jadi, pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat asli atau tempat aslinya. Namun, kondisinya diupayakan menyerupai tempat aslinya. Nah, di Indonesia banyak sekali pelestarian ex situ loh. Contohnya ada kebun botani atau yang digunakan untuk pelestarian tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada kebun binatang yang digunakan untuk pelestarian hewan. Nah, contohnya ada kebun binatang Gembira Loka yang ada di Yogyakarta. Kemudian ada juga kebun binatang Surabaya. Nah, selanjutnya ada tempat penangkaran, yaitu tempat membudidayakan tanaman dan hewan langka. Nah, salah satu contohnya ada penangkaran burung atau yang biasa disebut penangkaran aviari. Itulah tadi cara pelestarian sumber daya alam yang ada di dunia. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, sudah paham, waktunya kita melaksanakan secara bersama-sama melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, kalau begitu Bu Lilin undur diri. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.